hand- dengan handphone, dengan laptop, dengan PC dan sebagainya. Itu menjadi kebutuhan ya dalam kita berinteraksi, kemudian dalam rangka kita menambah keilmuan kita di dunia maya. Nah, ini penting sedikit kita lebih mengenal dunia dunia perangkat dari perangkat komputer sehingga dalam penggunaan kita tidak hanya sebagai pengguna saja. Jadi kita mengenal macam-macam eh, yang ada di dalam komputer. Ini salah satu ilmu dasar untuk kita agar lebih mengenal media yang kita gunakan sehari-hari. Semoga nanti dengan adanya mengikuti acara ini, adik-adik dan kita semua bisa sedikit mengetahui perangkat yang biasa kita gunakan ini dan akan lebih bersahabat ya dalam penggunaannya. Mungkin itu yang kami juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus Rumah Keluarga Indonesia DPC PKS Pesanggerahan yang telah melaksanakan acara ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada eh, Pak Adit dari apa penyelenggara pekerja ya, yang ikut yang membantu kami dalam mensukseskan acara ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Selamat menuntut ilmu, semoga bermanfaat dan menjadi motivasi untuk mencari ilmu-ilmu yang lain, meningkatkan kemampuan kita dalam semua bidang ya yang ada di dalam komputer yang sudah tersedia di medsos atau media yang kita miliki. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selamat mendapatkan ilmu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak, serahkan kepada Mbak Izzy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah khair Bu Enul yang sudah menyampaikan sambutan kita pada pagi hari ini dalam mengawali sesi ya, gitu kita pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya apakah sudah siap nih teman-teman semua ya untuk mendengarkan materi pada pagi hari ini? Boleh dong gitu ya ditulis di kolom komentar kesiapannya nih gitu ya, untuk menyimak materi kita pada pagi hari ini. Baik, sebelumnya saya izin untuk memastikan dulu nih apakah Kak Adit sudah siap Kak untuk menyampaikan materi kita pada pagi hari ini? Udah ready, insya Allah. Bismillah. Assalamualaikum Kak Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Kak. Nah, Hmm. insya Allah ini udah siap Kak ya untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini ya. Baik, insya Allah saya Oke, akan siap. memberikan Tanpa lama lagi, mari sama-sama kita persilakan ya kepada Kak Adit untuk menyampaikan materi webinar kita pada pagi hari ini. Kepada Kak Adit, saya persilakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Waalaikumsalam warahmatullahi salam sejahtera kepada adik-adik semua. Semoga ini memberikan ilmu kepada adik-adik semua. Nah, sebelum itu kakak akan menerangkan tentang yaitu basic computer assembly. Nah, sebenarnya basic computer assembly ini adalah sebuah dasar untuk mempelajari sebuah komputer. Nah, kan pada dasarnya adik-adik kan di sekolah sekarang eh, untuk keseharian pasti sudah menggunakan teknologi seperti HP dan di sekolah juga sudah menggunakan laptop pembelajarannya secara online daring. Nah, tentunya adik-adik juga hanya sebagai pengguna tapi tidak tahu apa dari perangkat-perangkat yang kita gunakan itu dan operasi sistem. Nah, ini sebagai acuan dan sebagai adik-adik bisa mengetahui tentang dasar-dasar komputer ini, setidaknya laptop adik-adik ya, yang sedang dipakai, misalkan di sekolah ada kerusakan atau mau install apa, adik-adik belum pada tahu gitu cara-caranya. Nah, pertama landasan teori adalah apa itu assembly. Ya, assembly itu adalah bahasa peraturan, yaitu bahasa pemrograman tingkat rendah untuk mikroprosesor dan perangkat yang dapat diprogram lainnya.
Nah, ini bukan hanya satu bahasa, melainkan sekelompok bahasa. Nah, pada intinya, assembly ini adalah untuk membuat sebuah perangkat atau merakit sebuah perangkat. Nah, seperti CPU atau komputer, terus seperti laptop. Nah, itu dengan assembly, yaitu dengan perakitan. Nah, bagaimana perakitannya nanti kita bahas perangkatnya apa-apa aja nantinya. Nah, kita harus tahu perangkat yang kita gunakan itu seperti apa dan operation system yang kita gunakan itu seperti apa. Karena kita hanya tahu ada Windows, Office, tapi kita tidak tahu eh, si Microsoft Office atau Windows itu digunakan untuk apa aja gitu. Nah, dalam bahasa assembly itu adalah sebuah kode mesin yang diperlukan untuk memprogram arsitektur CPU yang diberikan. Bahasa perakitan juga dikenal sebagai kode perakitan. Nah, kita harus tahu tuh sistem operation dan hardware-nya apa gitu. Komponen komputer itu ada terdiri dari tiga: perangkat keras, perangkat lunak, dan brainware. Nah, perangkat kerasnya itu yang kita gunakan seperti laptop, seperti CPU, dan di perangkat-perangkat di dalamnya. Gitu. Nah, prinsip kerja komputer itu adalah seperti dari input, terus diproses, dan akan mengeluarkan sebuah output. Nah, kita tahu, yaitu perangkat keras pendukung seperti storage dan peripheral. Ya, nah, terus kita tahu, yaitu dengan perangkat keras atau hardware. Nah, kita harus tahu pengertiannya apa. Nah, perangkat keras itu adalah merupakan suatu komponen yang bersifat fisik. Komponen ini merupakan suatu komponen yang dapat dilihat dan disentuh beberapa macam perangkat keras. Terus adalah diantaranya adalah CPU, yang tadi monitor, mouse, keyboard, printer, speaker, dan scanner. Itu yang namanya hardware. Nah, ini ada gambar di bawahnya ada seperti keyboard, mouse, touchpad, dan USB port. Ya. Nah, di dalam perangkat keras itu ada juga yang namanya peralatan input. Alat input itu adalah berfungsi untuk memasukkan data berupa huruf, angka, simbol, suara, atau gambar ke dalam komputer. Selain itu, alat input juga dapat berfungsi untuk menerjemahkan kode-kode perintah ke dalam bahasa mesin dan mengirimkan data tersebut ke storage. Nah, contoh yang tadi perangkat input, keyboard, mouse, touchpad, USB, CD, dan mikrofon, dan lain-lainnya. Ini contohnya keyboard, mouse, touchpad, dan USB port. Nah, itu adalah termasuk peralatan input, hardware input ya. Terus, yang B-nya adalah peralatan processing. Nah, peralatan processing ini dikenal dengan CPU, Central Processing Unit, yang mana sebagai perangkat keras yang berfungsi sebagai alat proses. CPU mengatur seluruh proses dimulai dari proses perhitungan, pengolahan data, pengolahan gambar, bahkan pengolahan suara. Data-data yang diolah dalam CPU merupakan data yang dimasukkan oleh alat input atau tersimpan dalam media penyimpanan. Nah, CPU terdiri dari berbagai komponen perangkat keras yang berfungsi sebagai alat pemrosesan seperti mainboard, prosesor, memori RAM, hard disk, power supply, VGA, card, dan sound card. Nah, nanti kakak akan ngasih gambarnya seperti apa. Nah, di dalam CPU itu ada namanya mainboard. Nah, ini adalah mainboardnya. Ini adalah, nah ini adalah mainboardnya. Nah, ini ada prosesor. Nah, ini adalah RAM. Nah, eh, seringkali di kita apa laptop atau CPU atau PC kita itu mengalami kerusakan. Kadang-kadang pertama mati total, kedua dia nggak hidup, yang ketiga tuh
gambarnya nggak kelihatan. Itu banyak faktor, yaitu dari perangkat keras kerusakannya. Nah, itu kalau misalkan dari tidak mengeluarkan gambar atau sebagainya di laptop kita kan, itu terjadi karena RAM-nya rusak. Nanti ada tata cara untuk menghapus apa perbaikannya. Nah, di sini mainboardnya itu adalah sebuah papan untuk pengatur lalu lintas dari kerja komputer. Nah, alat-alatnya di sini ada ini sebagai untuk RAM. Nah, terus yang ini untuk peletakan prosesor di sini. Nah, dan ini Mas Adit, adalah ini udah langsung. Maaf, Mas Adit, slide-nya belum bergerak ini. slide-nya belum bergerak. Maaf, 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 Iya. maaf. Eh, bentar, Bang. Kalau Apa? sekarang udah bergerak belum? Maaf, maaf. Sudah, Kalau sekarang udah kelihatan. sudah Mas, belum slide slow sih. Oh ya, oke. Ya, kita bukan ini. Saya ngertiin yang satu-satu dulu sih. Nah, board ini adalah mainboard. Nah, di sini perangkat untuk papan untuk ini ya, untuk proses dari sebuah kinerja PC atau laptop. Nah, ini prosesor, ini RAM, dan ini hard disk, nanti ini power supply, dan ini VGA card. Nah, ini banyak sih kebutuhan-kebutuhan ini untuk apa nih, untuk apa? Mainboard ini untuk tadi pengatur lalu lintas, prosesor ini adalah otak dari sebuah komputer. Kalau RAM ini adalah random access memory untuk menyimpan sebuah data. Hard disk untuk menyimpan sebuah data, dan ini juga untuk menyimpan data, tapi ini bersifat sementara. Seperti dia sebuah lintas. Nah, hard disk itu baru untuk penyimpanan power supply, untuk daya, dan ini VGA untuk sebuah gambar, biar gambarnya bagus gitu. Kalau ini banyak sih yang harus diperhatikannya, ada VGA. Nanti kita lanjut aja dulu, bisa ditanyakan. Nah, ada card audio juga yang untuk input. Nah, ini bentuk CPU atau PC gitu. Nah, yang C adalah peralatan output device. Yang mana adalah output device adalah perangkat yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data pada CPU. Nah, berupa hard copy dicetak pada media kertas atau lainnya, soft copy sinyal elektronik dalam bentuk tampilan gambar layar monitor. Seperti kita membuat di Word catatan-catatan gitu. Nah, seperti monitor, printer, speaker, dan proyektor. Nah, ini tadi adalah gambar monitor, printer. Yang kedua adalah peralatan peripheral. Perangkat tambahan digunakan untuk meningkatkan kinerja dan kerja sebuah komputer yang dipasang pada mainboard, terutama bagian yang bertugas menerima tambahan peralatan atau expansion slot, seperti contoh alat, modem, dan LAN card. Nah, ini adalah modem, ini adalah LAN card. Nah, ini adalah perangkat output yang tadi dikasih tahu, monitor, printer, dan proyektor. Dan ini nantinya ya, dapat jelaskan yang lainnya. Terus yang nama Basic Operation System. Kita lanjut tentang OS, Operation System yang kita pakai selama ini. Nah, kita tahu kita hanya memakai Windows 10 atau Windows 11, tapi kita tidak tahu Windows sebelum-sebelumnya gitu. Nah, sistem operation adalah sistem operasi perangkat lunak yang bertugas untuk mengelola sumber daya perangkat keras komputer sehingga bisa digunakan untuk menjalankan program application. OS akan muncul dan mulai beroperasi pada perangkat ketika proses booting dan ketika komputer dinyalakan. Nah, kita tentu sebelum kita mengetahui Windows 10, Windows 11, Windows terdahulu pasti ada, nah mana itu, yaitu pertama Windows Vista, yaitu sistem berbasis privasi dan completion. Yang kedua adalah XP,
salah satu OS dari operasi sistem berbasiskan grafis dan adanya Windows 7. Nanti kakak liatin videonya dulu perbedaan dari Windows tersebut setelah ini. Nah, ini adalah gambar Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8. Nah, Windows 8 ini sebenarnya udah produk gagal sehingga tidak dibumingkan. Nah, ini adalah Windows 10 dan yang terbaru Windows 11 yang kita pakai sekarang. Windows XP yaitu Windows XP profesional dari sistem operasi yang dibuat untuk komputer desktop terhubung dengan jaringan. Semuanya sama, cara kerjanya cuma Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, dan Windows 11. Itu perbedaannya hanya sebuah fitur, kegunaan, terus keamanan sistem dengan terbaru karena sistem keamanan itu perlu di dalam sebuah Windows agar pertama tidak adanya virus-virus yang masuk seperti ransomware, seperti email-email phishing, atau ada virus-virus yang kita download dari Google. Ya kita download itu kita tapi nggak tahu situsnya seperti apa. Pada situs itu adalah termasuk virus di dalamnya. Virus itu mudah kali dimasukkan oleh hacker gitu. Nah, maka dari itu ada pembaruan dari Windows 7, dari Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, dan sekarang Windows 11. Dan yang mana sistem keamanannya, security-nya itu juga sudah lengkap. Dan infonya juga akan bakalan ada Windows 12 gitu. Nah, kita kita pakai laptop, kita nggak tahu itu kita ngeling kemana. Cuman eh, tiba-tiba laptopnya bervirus ini semua gitu kan. Nah, itu kegunaannya dari di Windows 11-nya itu untuk menambah sistem keamanan perbedaannya. Dari fitur, sistem keamanan, dan semua diubah semua dari versi-versi yang lama. Nah, Windows 10 versi utama, Windows 11 yang terbaru. Cara kerjanya seperti ini. Operasi sistem masuk ke disk, ya, dia langsung ke application, ada. Nah, dia akan bekerja sebagai mouse sebagai input, outputnya sebagai monitor, inputnya keyboard, dan outputnya adalah sebagai printer. Gitu. Nah, tujuan untuk belajar sebuah basic komputer itu adalah kita pertama bisa tidak-tidaknya merakit PC installation minimal adalah menginstal sebuah aplikasi atau Kak, Windows gitu slide-nya kita belum nyala sih, Kak. apa Slide-nya belum nyala. enggak enggak masuk ya belum nyala ya? Mungkin keluar dulu bahasa edit, ditutup dulu, baru nanti di slide lagi, di ini lagi, share lagi. Biasanya. Bentar saya ini lagi bisa lagi maaf Bapak udah nyala belum ya udah kelihatan belum Udah, Kak. udah udah kelihatan kah slide-nya halo Udah, Kak, udah. udah Udah. oke Udah. oke nah jadi Windows 11 dan ini adalah operation sistemnya ada cara kerja operation sistemnya terus dan ini adalah tujuan kita bisa mengetahui pertama kita bisa merakit PC yang kedua kita bisa install yaitu seperti install aplikasi install OS operasi sistem kita kalau tahu dengan dasarnya dan tata cara menginstalnya nanti
kita nggak perlu install ke yang lain, kita udah bisa gitu. Sehingga enggaknya seperti itu. Kita bisa menginstal aplikasi, install Windows gitu. Kan seringnya Windows rusak atau gimana gitu. Nah, kita bisa menginstal sendiri tanpa bantuan. Nah, di sini ada video yang kakak mau kasih ya. Baik, presentasi untuk basic ini yang assembly udah kakak jelaskan. Next, kakak akan memberikan sebuah video, video tentang perbedaannya si Windows itu. Yuk. Yes. Ini kakak stop dulu. Ini coba saya. Nah, ini bisa lihat videonya. Kakak, ada bisa lihat ini ya? Video yang kakak kirim. Nah, belum. Kirimkan lagi ya. Ntar. Nah, di sini udah kelihatan belum? Kelihatan. Nggak kelihatan. Ntar. Kita refresh lagi ya Windows-nya. Masih belum kelihatan? Ini? Sudah kelihatan? Windows sudah. Nah, ini bedanya tentang speed bahasa Inggris. Nah, ini ada tampilan Windows XP nomor 1. Ini tampilan Vista. Ini tampilan Windows 7 nomor 4. Ini tampilan Windows 8. Ini 10 dan 11. Nah, bedanya adalah sebuah tampilan, keamanan sistem, dan perangkat-perangkat yang ada, dan kelengkapannya. Gitu. Bedanya. Jadi kita tahu sebelum ada Windows 11 itu ada Windows yang lain gitu sebelum adanya rilis Windows 11. Nah, kita harus pahami dulu Windows-nya yang sebelum-sebelumnya gitu, sebelum itu. Baik, kalau nanti ada pertanyaan boleh silakan nanti dari Bu Emil. Untuk presentasi hari ini nanti kalau ada pertanyaan bisa ke moderator, kepada moderator saya kembalikan. Baik, kepada moderator saya kembalikan lagi. Baik, izin melanjutkan Kak Adit, menyambung MC sebelumnya ya Kak. Makasih udah presentasi. Atas presentasinya mungkin dari adik-adik kalau ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Silakan
buka mic-nya ya untuk bertanya atau di chat juga boleh. Dipersilakan. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan ya? Apakah sudah cukup? Hmm, Ya, silakan. hmm, hmm, Ya, adik Yasmin, ada yang ingin ditanyakan? banyak Kak, seputar tentang komputer khususnya Windows. Em, Kalau sekarang mungkin lebih ke laptop ya Kak. Iya, Apakah untuk Windows ini juga berpengaruh kayak sesuai dari laptopnya untuk filenya? Kayak setiap laptop ketika mendownload yang 2000 sekarang 2000 berapa itu tergantung dari laptopnya ya Kak. Gimana, Kak Adit? Bisa terdengar dengan jelas untuk pertanyaannya? Sama-sama sih, tapi saya paham sih apa yang ditanyakan. Iya. Kita tampung atau langsung saya lanjutkan jawabnya, Kak? Dijelaskan saja dulu sambil menunggu yang lain untuk bertanya gitu, Kak. Oh, baik, pada Yasmin, mungkin kita pernah ada laptop misal di ada kita pas kita buka file ya, terus ketika mendownload filenya itu tidak bisa dibuka atau berarti dari Windows-nya itu nggak kebuka file yang telah kita download itu berarti ya, kayak Yasmin, Yasmin, halo. Huh? Eh, iya. Hmm. Nah, faktornya banyak dari operation system itu. Sebenarnya kalau Windows itu dia memang mengikuti dari eh, bukan apa laptop. Laptop itu sebenarnya mengikuti Windows. Nah, jika Windows itu yang terbaru, misalnya Windows 11 ya. Nah, itu tidak bisa pakai laptop yang standar karena si Windows 7 itu Windows 11 itu mempunyai fitur-fitur terbaru. Nah, untuk kendala tadi file yang tidak bisa dibuka, apakah tadi pakai Windows 11 di laptopnya? Kalau misalkan memakai Windows 11 di laptopnya, itu bisa jadi pertama ada bug di dalam operation system seperti Windows update-nya nggak update atau si Office-nya bermasalah, itu bisa berpengaruh pada file yang ingin dibuka. Seperti Word ya. Word ketika dibuka itu not responding. Nah, itu kesalahannya di mana? Di Windows Update. Karena secara sistem itu, Windows Operation System itu memiliki update-update terbaru. Seperti Office-nya. Office setiap eh, si Windows itu setiap 6 bulan itu akan mengupdate fitur-fitur terbaru dan fitur-fitur sistem. Nah, makanya kalau misalkan si laptopnya Core i3 misalkan ya atau Core 2 itu kan masih lama Core 2 misalkan atau Core i3. Nah, file yang akan kita download itu misalkan sebesar 1 giga atau kurang lah misalkan atau kalau kecil mungkin masih bisa. Tapi kalau udah besar, nah itu berpengaruh karena pertama memorinya berapa. Kalau memorinya itu
hanya 2 giga atau 4 giga kan, RAM-nya tergantung juga dari RAM-nya. Misalkan RAM-nya itu RAM-nya itu DDR masih DDR3 atau DDR itu mas itu untuk kualitas dalam Windows atau laptopnya juga akan mempengaruhi karena semakin terupdate-nya sebuah teknologi si hardware ini juga akan mengikuti gitu. Nah, yang terbaru itu adalah DDR5. Nah, banyak kompleks itu sih dalam mm, kompleks dari sebuah OS dan file bisa jadi Windows update-nya error atau ada file yang bug gitu. Itu sih atau bisa dari hardware-nya. Kalau misalkan dia masih generasi Core i3 atau generasi ketiga keempat dia makan bug. Karena kan masih nah apalagi SS hard disk untuk hard disknya tadi itu masih pakai hard disk HDD bukan SSD. Nah, itu tambah lama juga. Karena kan prosesnya juga bakalan lama. Karena yang terbaru itu adalah SSD. Bedanya SSD dan HDD itu beda. SSD itu mempunyai kecepatan yang tinggi, beda dengan HDD gitu. Baik, mungkin itu ada yang ditanyakan lagi, Yasmin, atau penjelasannya masih belum paham atau gimana? Sudah cukup jelas, Kak. Berarti sesuai dari spesifikasi laptopnya juga ya untuk Windows Iya, ya. iya. Speknya tergantung spek juga. Karena kan ya Windows 11 itu adalah fitur terbaru itu. Kalau dia memakai laptop yang lama ya lama gitu. Bisa sakit hati lah menunggunya gitu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Dek Yasmin. Sudah jelas ya untuk jawaban pertanyaannya. Lanjut, mungkin ada pertanyaan lainnya dari peserta lain, dari Adik Khalif, Muhammad Hanif, kemudian ada Prasetyo, ya, atau yang lainnya. Ada yang ingin ditanyakan terkait presentasi dari Kak Adit? Dipersilakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kak Adit, mungkin kalau ingin nanti dari peserta ada yang ingin bertanya lebih lanjut, misalnya belum terpikirkan sekarang gitu, bisa menghubungi nomor telepon yang mana gitu Kak? Mungkin bisa di-share. Boleh kalau untuk ada yang ditanyakan boleh di grup dan atau boleh juga secara personal itu nomornya udah ada tercentang di grup. Saya juga masuk di grup juga sih gitu. Yang Oke, baik. 224 bisa nanti. Ya. Atau Untuk nanti adik-adik juga pengen dah untuk belajar instalasi atau rakit atau lebih jelas lagi boleh nanti dihubungin aja. ya. Untuk materi presentasi nanti juga akan diberikan ya? Iya nanti akan saya berikan. Oke. Bagaimana adik-adik, ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau dari aku udah cukup, Kak. Cukup ya. Yang lain? Dari Kak Adit udah selesai yang disampaikan ya Kak? Udah semuanya ya? Untuk materi basicnya udah cukup sih Kak. Sudah cukup ya? Mungkin nanti kalau misalkan pengen belajar lebih lanjut lagi bisa di grup atau di chat personal juga bisa gitu. Tentang masalah Oke, laptop atau komputer. Karena untuk basic itu kita mengetahui dulu perangkat-perangkat yang kita gunakan gitu. ya. Mungkin nanti sekalian kalau ada yang ingin ini Kak, daftar untuk sertifikatnya Kak, nanti linknya minta di-share juga di grup ya Kak ya. Baik, mungkin
ada yang saya jelaskan. Nah, GoTrain yang kita ini tentang GoTrain ya, pada adik-adik. GoTrain ini juga adalah sebuah kelas untuk pembelajaran IT yang kita buka. Nah, di sini kompleks. Ada mau belajar tentang jaringan, TKJ, itu belajar rakit, belajar programmer. Nah, kita bisa terbuka gitu. Kalau adik-adik mau belajar untuk lebih lanjut, kita akan membuka pintu, dan jika nanti ada permintaan yuk kita buat webinar lagi atau apa judulnya bisa gitu. Tergantung nanti kalau memang adik-adik lebih cenderung kemana, nanti bisa disiarkan dan bisa dikasih tahu. GoTrain itu adalah tempat pembelajaran untuk belajar IT dari semuanya. Nanti bisa kita jelaskan tentang apa yang adik-adik pengen gitu. Belajar apa, TKJ, programmer juga ada. Mungkin itu Kak yang kita jelaskan tentang GoTrain gitu. Oke, baik. Untuk acaranya berarti saya tutup aja ya, izin saya tutup ya. Adik-adik dan Kak Adit, terima kasih atas waktunya sudah bersedia untuk menyampaikan dan berbagi ilmunya di forum ini gitu. Mudah-mudahan ini akan berkelanjutan ya, jadi akan ada lagi training-training atau pelatihan-pelatihan lebih lanjut gitu terkait komputer dan IT gitu. Dimana memang kan saat ini kita sangat erat gitu ya dengan perangkat-perangkat IT yang sangat dekat dengan kehidupan kita seperti itu. Uh, Akhir acara saya tutup ya. Terima kasih adik-adik juga yang telah meluangkan waktunya. Semoga bermanfaat gitu ya, dan selamat beraktivitas kembali gitu. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Izin live juga ya Kak Adit ya. Terima kasih. Baik, ya, makasih ya.